Haleluya! Selamat pagi teman-teman, senang sekali bisa kembali bersama dalam program Pagi Bersama Tuhan. Hari yang baru selalu membawa kasih dan pengharapan yang baru juga dari Tuhan. Apapun situasimu hari ini, tetap kuat, tetap bersyukur, karena Tuhan selalu menyertai kita. Yuk siapkan hati untuk dikuatkan lewat firman Tuhan pagi ini. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam program Pagi Bersama Tuhan. Judul renungan kita pagi hari ini adalah Rahasia Bertahan Saat Hidup Menekan. Mari kita baca Filipi pasal 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sebelum kita lebih jauh, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur buat hari yang baru yang Tuhan berikan pada kami, dan saatnya kami mau merenungkan firman-Mu. Sucikan, kuduskan, dan layakkan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita kembali memasuki hadirat Tuhan dalam program Pagi Bersama Tuhan. Terima kasih untuk setiap saudara yang tetap setia bangun pagi, membuka hati, mempersiapkan jiwa, dan memberi waktu terbaik bagi Tuhan sebelum saudara memulai aktivitas sepanjang hari. Banyak dari kita mungkin bangun dengan tubuh yang lelah, pikiran yang penuh beban, pergumulan yang belum selesai, atau tekanan-tekanan hidup yang menghimpit. Tetapi firman Tuhan pagi ini membawa sebuah rahasia rohani yang begitu dalam. Bagaimana tetap kuat di tengah tekanan hidup. Kita akan menggali kebenaran besar yang ditulis Paulus dari dalam penjara, bukan dari tempat yang nyaman. Ayat ini bukan slogan motivasi, tetapi senjata rohani untuk bertahan dalam segala musim hidup. Saudara, mari kita baca kembali ayat pokok kita. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ayat singkat tetapi sangat padat. Ayat pendek tetapi sangat dahsyat. Ayat sederhana tetapi mengandung kekuatan untuk membuat seorang hamba Tuhan tetap berdiri ketika hidup menekan dari segala arah. Saudara yang dikasihi Tuhan, Filipi pasal 4 ayat 13 tidak ditulis Paulus ketika ia sedang menikmati suasana pelayanan yang nyaman. Tetapi Paulus menulis surat ini ketika ia berada di penjara, ketika gerakannya terbatas, masa depannya tidak pasti, pelayanannya dipertanyakan, dan hidupnya ditekan dari segala sisi. Tetapi justru dari tempat yang sempit, Paulus menyatakan sebuah deklarasi iman yang luar biasa. Segala perkara dapat kutanggung. Paulus ingin mengajar jemaat bahwa kekuatan sejati bukan datang dari keadaan, bukan dari perasaan, bukan dari dukungan manusia, melainkan dari Kristus yang hidup di dalam dirinya. Kalau kita melihat Filipi 4 ayat 12, Paulus katakan, dalam segala hal dan dalam segala perkara, aku telah belajar rahasia. Bahkan 2 Korintus 4 ayat 8-9, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Ternyata Paulus bukan kuat karena kepribadiannya. Ia kuat karena sumber kekuatan ilahi yang bekerja dalam dirinya. Saudara,
Banyak orang sering salah menafsirkan ayat ini. Ayat ini bukan berarti saya pasti sukses, saya pasti kaya, saya pasti bisa mencapai semua impian saya. Paulus tidak sedang berbicara tentang pencapaian, tetapi tentang keadaan. Segala perkara artinya musim sukacita maupun musim air mata, musim kelimpahan maupun musim sakit, musim kelimpahan maupun musim kekurangan, musim sehat maupun musim sakit, musim dihargai maupun musim dilupakan, musim diterima maupun musim ditolak, musim pelayanan penuh sukacita maupun pelayanan penuh tekanan. Paulus berkata, apapun keadaan hidupku, aku bisa menanggungnya. Saudara, Mazmur 34 ayat 19 berkata, banyak kemalangan orang benar. Bahkan di Yesaya 43 ayat 2, apabila engkau berjalan melalui air, aku menyertai engkau. Ini menunjukkan bahwa masalah itu nyata, tekanan itu nyata, tetapi Tuhan lebih nyata. Jika hari ini saudara menghadapi tekanan, bukan berarti saudara gagal. Itu berarti saudara manusia. Tetapi firman Tuhan berkata, saudara punya kemampuan ilahi untuk menanggungnya, karena Kristus tinggal di dalam saudara. Saudara, kata menanggung dalam bahasa Yunani adalah istuo, yang berarti bukan hanya bertahan, tetapi kuat, tetap berdiri, tidak tumbang, tidak roboh, meski ditekan habis-habisan. Paulus tidak berkata, aku kuat karena aku hebat. Aku kuat karena aku punya banyak pengalaman. Aku kuat karena aku punya banyak pendukung. Tetapi Paulus berkata, aku kuat karena Kristus memberi aku daya tahan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dengarkan ini baik-baik. Tuhan tidak selalu mengangkat masalah kita secara instan, tetapi Tuhan selalu memberi kita daya tahan untuk melewatinya. 2 Korintus 12 ayat 9 di sana dikatakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Bahkan Mazmur 46 ayat 1 berkata, Allah itu tempat perlindungan dan kekuatan. Jika saudara sedang berada di titik hampir menyerah, dengarkan ini. Saudara punya daya tahan rohani yang dunia tidak punya. Tekanan boleh datang, tetapi saudara tetap bisa berdiri. Masalah boleh menghimpit, tetapi saudara tidak akan hancur. Kenapa, saudara? Karena Tuhan memberi daya tahan, bukan sekedar tenaga. Saudara, kalimat di dalam Dia adalah pusat dari semuanya. Di dalam Dia, bukan di dalam diriku, bukan di dalam pengalamanku, bukan di dalam motivasiku, tetapi di dalam Kristus. Apa artinya di dalam Kristus? Yang pertama, hidup kita terhubung dengannya. Yang kedua, kita menyadari Dia bekerja dalam diri kita. Yang ketiga, kita bergantung kepadanya bukan pada diri sendiri. Dan yang terakhir, kita menerima kuasa rohani yang mengalir darinya setiap hari. Efesus 6 ayat 10 di sana dikatakan, kuatkanlah dirimu di dalam Tuhan. Bahkan di dalam Yesaya 40 ayat 29-31, yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kekuatan manusia selalu habis, tetapi kekuatan Tuhan tidak pernah habis. Ketika tenaga kita berakhir, kekuatan Tuhan baru dimulai. Ketika usaha kita selesai,
kuasa Tuhan mulai bekerja. Ketika kita merasa tidak sanggup lagi, Kristus berkata, biarkan aku yang menguatkan saudara. Bagaimana cara hidup di dalam Dia? Tetaplah berada dalam doa. Hubungan dengan Tuhan memperbaharui kekuatan seperti baterai yang dicas setiap pagi. Yang kedua, tinggal dalam firman. Firman Tuhan bukan hanya mengajar, tapi memberi energi rohani. Yang ketiga, jaga pikiran tetap pada Kristus. Apa yang saudara pikirkan menentukan apakah saudara akan kuat atau roboh. Yang keempat, terus pelayanan meski lelah. Bukan karena kuat, tetapi karena Tuhan yang memberi kekuatan. Yang kelima, dekat dengan komunitas rohani. Orang benar saling menopang saat salah satu dalam keadaan lemah. Bayangkan seseorang membawa beban berat di pundaknya. Semakin jauh dia berjalan, semakin terasa beban itu. Tiba-tiba seseorang datang dan berkata, aku akan memikul beban itu bersamamu. Itulah Kristus. Ia tidak selalu mengambil bebannya, tetapi ia selalu memikulnya bersama kita. Kristus tidak melepaskan kita berjalan sendiri. Dia berjalan di dalam kita, menguatkan kita dari dalam. Saudara, apapun tekanan yang saudara hadapi hari ini, tekanan ekonomi, tekanan pelayanan, tekanan keluarga, kesehatan, atau pergumulan batin, pegang kebenaran ini. Tekanan itu nyata, tetapi kekuatan Tuhan jauh lebih nyata. Dan saudara dapat menanggungnya semua, karena Kristus memberi kekuatan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Engkau tahu setiap tekanan hidup yang kami hadapi. Engkau tahu setiap air mata yang kami tahan. Engkau tahu setiap kekuatan yang hilang sedikit demi sedikit. Tetapi hari ini kami kembali kepadamu dan berkata, kami kuat bukan karena kami, tetapi karena Engkau. Isi kami dengan kekuatan-Mu, topang kami dengan kuasa-Mu, jaga hati kami tetap teguh, dan biarlah hari ini kami berjalan bukan dengan kekuatan sendiri, tetapi dengan kekuatan Kristus yang tinggal di dalam kami. Hamba berdoa buat seluruh pendengar di mana saja mereka berada. Berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mata pencaharian mereka, berkati apapun yang mereka kerjakan yang berkenan kepada Tuhan. Dan biarlah belas kasihan-Mu ada atas bangsa kami Indonesia. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau renungan pagi hari ini memberkatimu, jangan lupa bagikan juga kepada orang lain, agar mereka juga diberkati dan dilawat oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.